Bab 21. Bunuh saja aku, hahaha. Kematian perempuan CEO itu tidak lama lagi, kata penjahat itu terbahak-bahak. Dikuasai amarah, Lukas menarik pelatuk. Menembak mati si ketua ular. Setelah membunuh si kepala ular, Lukas langsung lari ke mobil, memeriksa Melanie. Melanie, kamu tidak apa-apa. Lukas masuk ke mobil, melihat Melanie meringkuk di bawah. Siapa mereka? Apa yang mereka mau? Melanie gemetaran. Gerombolan perampok, kata Lukas. Tenang, sudah dikalahkan semua. Rosie dan grup 13 datang membantu. Melanie mengingat, tadi dia melihat Lukas membunuh orang. Lukas, kamu membunuh orang tadi. Melanie membelalak. Dia ketakutan. Mereka hendak membunuhku dan kamu. Jadi, aku lakukan apa yang bisa kulakukan. Rosie dan tim lain juga melumpuhkan mereka. Mereka bawa senjata, Melanie. Mau tidak mau mereka harus dibunuh. Dalam hati terdalam Lukas, sebenarnya dia menyesal harus menumpahkan darah orang lagi. Melanie heran melihat Lukas begitu tenang. Jasnya tidak terlalu lusuh. Hanya sedikit noda darah. Lukas membantu Melanie bangkit. Kamu tenangkan diri dulu. Sekarang sudah aman. Kita bisa lanjutkan perjalanan. Lukas melihat Melanie ketakutan, lalu melepas jasnya dan menyelimuti Melanie. Tadi dia sempat disekap oleh penjahat. Lukas memberinya ketenangan. Lukas keluar sebentar untuk mengecek keadaan Rosie. Dia sudah telepon bala bantuan seperti ambulans dan polisi setempat. Dia juga menelepon Lady Octa. Terima kasih, Lukas. Kalau kau tidak menembak orang itu, aku mungkin sudah mati, kata Rosie, mengulurkan tangan untuk dibantu berdiri oleh Lukas. Kau sungguh pemberani, Rosie, ucap Lukas tulus. Ya, aku juga peduli dengan Melanie. Aku akui, kau hebat Lukas. Sudah sepantasnya kau yang menjaga Melanie. Sama-sama, mari kuantar kau ke mobil ambulans. Lukas menyuruh Rosie menekan luka tembaknya. Mobil ambulans sudah datang. Kau pergilah, lanjutkan perjalanan ke tempat pelelangan. Acara ini sudah ditunggu-tunggu Melanie, pesan Rosie. Baik, kau jaga diri, pesan Lukas. Di perjalanan menuju tempat pelelangan, Lukas tak henti-hentinya merenung. Demikian pula dengan Melanie. Lukas melihat dari spion tengah, Melanie menatap Lukas dengan mengawang. Perampok ataupun penjahat, Lukas sudah membunuh orang. Tidak hanya satu tapi beberapa. Melanie terbayang terus saat Lukas menembak orang itu dari jarak dekat. Melanie mengatur napas, menenangkan diri, acara pelelangan ini penting baginya. Dia heran melihat Lukas begitu tenang. Terengah-engah pun tidak. Di perjalanan Lukas ditelepon Pak Haryanto. Menanyakan kabar Melanie. Melanie baik-baik saja, Pak. Sudah aman. Dalam hati Melanie, aku tidak baik-baik saja. Melanie mengingat lagi pertarungan-pertarungan yang disaksikannya langsung. Lukas Brata yang dipandang remeh, ternyata bisa menumpas lawan tanpa kesulitan. Itu salah satu alasan kuat kenapa Lukas harus selalu dekat dengannya. Ayahnya pasti tahu identitas asli Lukas Brata. Dari awal Melanie dapat melihat, Lukas menyimpan sesuatu rahasia. Lukas, siapa kamu sebenarnya? Tanya lagi Melanie. Lukas mulai kehabisan kata-kata kalau ditanya seperti ini, apalagi oleh Melanie. Kalau dia terus bilang dirinya bukan siapa-siapa, lama-kelamaan akan mencurigakan. Yang perlu kamu tahu saat ini adalah, aku penjagamu. Itu saja, kamu menyimpan rahasia ya, tidak ada rahasia di antara kita, Bu CEO. Melanie tahu, Lukas punya rahasia besar. Suatu saat nanti dia akan ungkap. Mereka tiba di acara pelelangan. Lukas duduk di sebelah Melanie. Dia mengawasi situasi. Pelelangan ini diikuti juga oleh Pak Wali Kota Hilman, seorang wali kota yang juga pebisnis ulung dari kota Jakarta Timur. Melanie fokus dengan penawarannya. Barang-barang antik mahal seperti lukisan dan buci sudah lama dia incar. Aduh, kalah terus, gerutu Melanie. Penawarannya selalu dikalahkan oleh Pak Wali Kota Hilman. Hal itu membuatnya cemberut selama perjalanan pulang. Sementara pikiran Lukas terpecah, dia memiliki kecurigaan. Dia tidak berhasil menguak siapa dalang yang menyewa pembunuh topeng ular. Tadi dia membuka topengnya tapi wajah orang itu tidak dia kenali. Lukas melihat ke spion tengah, Melanie sangat cemberut. Kenapa? Kesal ia tidak bisa bawa pulang barang-barang antik itu. Lukas buka percakapan. Bukan urusanmu. Lukas tersadar sesuatu.
Pak Wali Kota Hilman adalah kerabat dekat keluarga Tama. Dan dari pengakuan Hekson si Kota Naga, keluarga Tama memang menginginkan jatuhnya Lukas. Lukas mengepalkan tangan. Dia melihat Melanie, dia sangat ingin melindungi Melanie. Dia tunangannya. Dia akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berani mengganggunya. Setelah dari acara pelelangan itu, Lukas mengatur acara pindahan apartemen ke kondo mewah milik keluarga Sukma. Dia menjemput Permata Hari dari kediamannya. Setelah semuanya selesai, dia melihat Permata Hari dari kemarin tampak gelisah dan uring-uringan. Dia bahkan tidak mau tidur satu kamar dengan Melanie. "Permata, kamu kenapa sih?" tanya Melanie. Lukas sedang di meja dapur membuat masakan. "Sebal," lolong Permata. "Sebal kenapa? Ayo cerita." "Kupikir dengan matinya Gary Tama, aku akan bebas dari pertunangan." Ternyata tidak. Permata menghentakkan kaki saking sebalnya. Melanie dan Lukas terkejut. Mereka malah menyuruhku bertunangan dengan anak laki-laki dari keluarga Tama yang lain. Gak tahu siapa, mereka belum kasih tahu. Pokoknya ada. Sialan. Mama dan Papa juga setuju-setuju aja lagi. Dasar mereka tuh budak keluarga Tama. Ya ampun. Melanie menepuk pundak Permata. "Aku gak mengerti. Apa sih susahnya menolak pertunangan itu? Masa iya gara-gara relasi bisnis saja sampai menumbalkan perasaan anaknya sendiri? Aku yakin, laki-laki yang mau dijodohkan ke aku kelakuannya juga sama." Keluarga Tama memang gitu khasnya. Permata mencerocos cepat. Lukas setuju dengan perkataan Permata, sebab dia memiliki dendam tersendiri dengan keluarga Tama. Mereka yang telah menjebaknya. Mereka memfitnah dan mengirim orang-orang suruhan untuk menghabisinya. Setinggi-tingginya mereka, suatu saat akan hancur juga. Dengan cara tak terduga, kata Lukas. Melanie mengernyit. Dia jadi kepikiran dan curiga. Jangan-jangan Lukas yang membunuh Gary Tama dan itu atas perintah Permata. Tidak sadar dia menjerit. "Hei, kenapa, Mel?" tanya Permata, khawatir. "Gak apa-apa, ada semut." Melanie beranjak dari sofa ke meja dapur. Dia berbisik ke Lukas. "Lukas, aku curiga, kamu yang membunuh Gary Tama ya?" "Tentu saja bukan. Ngawur saja kamu. Perkataanmu tadi, seolah-olah kamu punya dendam tersendiri dengan keluarga Tama. Aku menangkap maksudmu ingin menghancurkan mereka." "Ah, kamu salah dengar. Aku tidak bilang begitu." Melanie kesal. "Cepat atau lambat, pembunuh itu akan terungkap. Semoga saja ucapanmu benar. Bukan kamu yang membunuh. Kamu pilih yang mana? Aku yang bunuh atau bukan?" Lukas menanyakan itu dengan maksud menggoda. Melanie tidak menjawab. "Ih, kalian pacaran mulu, aku kan lagi bete," protes Permata yang melihat Melanie dan Lukas berduaan di dapur. Melanie langsung lompat ke sofa. "Siapa juga yang pacaran?" Dia tidak terima. "Itu bisik-bisik mesra ngapain? Urusan kerjaan." Melanie berbohong. "Ah, bohong. Udah ah, aku mau pergi jalan-jalan aja. Keluar yang jauh." Permata masuk kamar dan berganti pakaian. "Sebaiknya kamu jangan jalan sendirian," saran Lukas. "Ide bagus. Gimana kalau kamu yang menemani aku?" "Boleh ya Mel." Permata memohon seperti anak kecil. "Ya terserah. Pakai saja Lukas sesuka hatimu." Permata menuding dan tertawa. Dia cemburu." "Gak ada kata cemburu ya." "Silakan saja." Melanie membuang muka. "Tenang, Mel. Lukas gak akan kuraba-raba kok. Cuma minta menemaniku saja." Melanie bersungut-sungut. "Bercanda Mel. Cuma minta nemenin aku aja." Iya. Sana pergi." Lukas khawatir. Kalau dia pergi yang menjaga Melanie siapa? "Kunci pintu rapat-rapat ya," pesan Lukas. "Jangan bukakan kalau bukan kami yang datang." "Siap Pak Satpam," cemooh Melanie. "Tenang, aku telepon bodyguardku untuk pergi ke sini. Mereka akan berjaga di luar," kata Permata. "Kalau begitu kita tunggu mereka datang dulu," kata Lukas. Tidak tega meninggalkan Melanie begitu saja. Kecurigaan Melanie semakin bertambah melihat kedekatan Permata dengan Lukas. Dia berusaha menepis itu, tapi susah. Matanya mengikuti Permata dan Lukas keluar pintu. Sebelum pintu menutup, Melanie melihat tatapan mata Permata yang menggoda, tatapan penuh arti ke Lukas. Apa maksud tatapan itu? Bersambung. 22. Kita ganti mobil yuk. Antar aku ke rumah dulu, pinta Permata. Oke, Lukas membolehkan.
Dia melajukan mobil ke rumah Permata yang letaknya sekitar 40 menit. Lukas terpana dengan isi garasi Permata yang menyimpan banyak mobil-mobil sport mewah. Wah, punya kamu semua ini. Beberapa punyaku. Beberapa punya ayah dan sepupu. Permata berjalan di antara mobil-mobil mewah itu. Gerakannya bagai gadis cantik seksi pengiring calon pembeli di pameran. Lukas melihat semuanya adalah mobil sport yang bisa dipakai untuk balapan. Mengetahui ini Lukas langsung tahu maksudnya. Kamu mau ajak aku ke arena balap ya? Kamu pintar, kamu detektif ya? Goda Permata. Setelah berdiskusi mana mobil yang akan digunakan untuk balapan, mereka sepakat memilih Bugatti Veyron. Bertenaga sekali. Lukas nyaman membawanya. Permata memberi alamat arena balap itu. Sebuah properti besar yang dimiliki kumpulan konglomerat. Rumah-rumah mewah dan punya sirkuit sendiri. Lokasinya tidak begitu jauh. Ada di Jakarta Utara. Ini caramu supaya gak stres? Tanya Lukas. Ya gitu deh. Dengerin suara mesin mobil dan ngelihat cowok-cowok sok jago. Entah kenapa bikin aku senang. Lukas mengangguk-angguk maklum. Kamu mengerti tentang mobil? Tanya Permata. Ya sedikit banyak. Dulu waktu remaja pernah ngebengkel. Bisa balapan. Permata mengubah posisi duduknya, roknya jadi tersingkap. Lukas mengalihkan pandang, lurus ke jalan. Lukas memijat jarinya. Sudah lama sih. Permata tersenyum lebar. Kamu mau bikin aku senang malam ini. Lukas tadinya berpikir ke arah lain, tapi ada yang lebih masuk akal. Dengan ikut balapan, Permata mengangguk. Ada alasan kenapa aku pilih Bugatti, kata Lukas sambil tersenyum. Yeay. Permata tepuk tangan. Mereka sampai setelah 30 menit perjalanan menyalip mobil-mobil tertahan macet. Sampai di lingkungan rumah-rumah mewah itu, mereka langsung menuju ke rumah tempat pesta digelar sekaligus tempat untuk ikut balapan. Sewaktu Permata dan Lukas pergi ke panitia, ada laki-laki yang menggoda Permata dengan menowel pinggangnya. Hei, tidak sopan kau. Permata tidak terima. Bagaimana kalau kamu cantik, duduk denganku di mobil balap? Aku Faris. Cowok songong itu menjulurkan tangan minta disambut. Cara berkenalanmu gak banget. Sana minggir, gertak Permata. Ada apa, Permata? Lukas datang. Wah, sudah ada jagoannya ternyata, cemooh Faris. Apa maksudnya tuh? Lukas mengepalkan tangan. Wah beneran jagoan. Berani berantem nih. Permata menghentikan Lukas yang seperti mau menghajar Faris. Jangan berkelahi di sini. Lebih baik diselesaikan dengan balapan. Setuju. Bagaimana kalau pakai taruhan? Mata uang di sini adalah taruhan. Dan taruhannya bukan main-main, Faris menyanggupi. Oke, aku yang menentukan taruhannya kalau begitu, kata Permata. Dengan senang hati, kata Faris. Dia belaga seperti pelayan Tuan Putri. Jika Faris menang, dia boleh bawa aku pergi. Kalau Lukas menang, kau harus berlarian sambil telanjang. Wah, taruhan yang menarik. Sepakat tidak? Faris menjabat tangan Lukas. Faris memanggil beberapa temannya untuk ikutan balapan malam ini. Lukas menempati posisi 20 dari 25 peserta. Faris di posisi 11. Syaratnya Lukas harus bisa menyalip Faris di depan sebelum 3 putaran. Lukas, kamu yakin bisa menangkan? Bisik Permata. Dengar-dengar Faris juara tetap di sini soalnya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lukas berjanji, dia paham mobil balap. Balapan di sini biasanya di samping pengemudi ada cewek cantik yang ikut duduk. Mereka sering juga dijadikan taruhan. Permata ikut di mobil Lukas. Semua mobil masuk ke arena balap. Titik mulai sudah ditentukan. Deru mesin mobil-mobil sport mewah memenuhi malam itu. Faris membawa Jaguar. Infonya, pemenang balapan itu akan mendapatkan Ferrari keluaran terbaru. Lampu hijau menyala 3 kali. Balapan dimulai. Lukas dengan santai menyalip mobil-mobil di depannya. Permata kagum dengan ketenangan Lukas di balapan ini. Pokoknya jangan biarkan aku sampai di bawah berandalan itu, pinta Permata. Tidak akan. Faris sendiri sudah mencapai posisi 4. Dia menyalip begitu mudah. Pada putaran pertama, Lukas berada di posisi 15. Mobil-mobil teman Faris disalip oleh Lukas. Mereka tidak terima sehingga ingin menabrak Lukas dari samping. Lukas mengerjai mereka. Ketika mereka mau menabrakkan mobilnya, Lukas mengerem dan melakukan drift. Mobil mereka justru yang keluar arena dan menabrak pohon.
Pertengahan putaran kedua. Lukas maju sedikit di posisi 12. Permata sudah khawatir. Lukas, balapannya sudah mau selesai. Ayo salip. Faris sudah di posisi 2. Tenang, Permata. Rupanya teman-teman Faris banyak di arena itu. Mereka menghadang Lukas dan membuatnya jadi melaju pelan. Lukas mundur ke posisi 17. Putaran kedua sudah selesai. Kini putaran final. Mobil teman Faris mendesak Lukas lagi supaya keluar dari jalan. Lukas tidak bisa menghindar seperti tadi karena ada mobil di depan dan belakangnya. Bodi mobil Bugatti-nya tergores karena didesak. Maaf, Permata, Lukas meringis bersalah. Permata sedih. Yah, Lukas, bagaimana sih? Ayo dong, Lukas. Menangkan balapan ini. Putaran final tinggal separuh lagi. Faris memimpin di urutan pertama. Oke, sekarang saatnya. Lukas melakukan gerakan yang bikin Permata bingung. Hasilnya, dia berhasil mengelabui 3 mobil yang mendesaknya. Gerakannya mulus, gerakan drift yang mulus. Seperti memutar di tempat, mobil Lukas berhasil keluar dari desakan. Bugatti Lukas melaju kencang, menyalip belasan mobil lain. Detik-detik terakhir, dia berhasil menyusul ke depan. Permata geleng-geleng kepala sembari berdecak. Faris menatapnya tidak percaya. Mobil Lukas menang. Selisihnya hanya beberapa centi saja dari mobil Faris. Semua orang takjub. Lukas disambut meriah oleh penonton balapan. Dia ditraktir minuman. Permata memeluknya dan mencium pipinya. Terima kasih Lukas. Ayo kita ke Faris. Kita tagih dia. Permata menggandeng tangan Lukas. Faris angkat tangan dan mengaku kalah. Oke, aku akan telanjang. Orang-orang bertepuk tangan. Faris melepas baju, badannya bertato banyak. Lalu dia lari-lari di pinggir arena balap. Para penonton menertawainya. Anak buah Faris tidak senang bosnya diperlakukan begitu. Mereka memandang tajam ke arah Lukas dan Permata. Penyelenggara balapan, alias sang pemilik kawasan ini, turun menyambut sang pemenang. Keren sekali, kau. Aku Randy. Randy berpenampilan trendy, rambutnya klimis disisir ke belakang. Wajahnya putih terang. Lukas menerima jabatan tangan. Satu pemilik lagi juga turun. Tapi dia memuji kecantikan Permata dulu. Permata tersipu-sipu. Aku raja. Ayo, ke tempat selebrasi. Randy mengajak Lukas dan Permata ke ruangan selebrasi. Di ruangan itu Randy membuka botol anggur mahal yang diimpornya dari luar negeri. Usianya 100 tahun. Katanya, semakin tua semakin enak. Ngomong-ngomong, aku seperti pernah melihat trik drift seperti itu. Jangan-jangan yang aku lihat adalah kau ya? Kata raja. Di mana kamu melihatnya? Tanya Permata. Di Perancis dulu. Oh, balapan itu ya? Justru aku terinspirasi dari pembalap itu. Belum, aku belum pernah ke Perancis, jawab Lukas berbohong. Sebenarnya dia si pembalap itu waktu melakukan misi penyamaran di Perancis. Hebat, salut, kata raja. Mereka pun bersulang. Jadi benar, tidak pernah ikut balapan di Perancis ya? Ulang Randy. Lukas menatapnya curiga. Tidak pernah. Kalau begitu, kami nyatakan kau adalah pembalap terhebat. Raja mengajak bersulang lagi. Susah lo keluar dari situasi itu, komentar Randy. Betul, aku sih bakalan pasrah. Paling aku akan menabrakkan mobilku ke mereka, sahut raja. Gerakan yang sangat keren. 100 hari ke depan gerakan itu akan terus diperbincangkan. Ini saja sudah viral, keren. Lukas khawatir dengan kata viral. Setelah selebrasi minum-minum dan diberi hadiah berupa jam tangan mewah serta kartu anggota kawasan itu, mereka memutuskan untuk pulang. Permata sudah senang malam ini. Kamu bener gak pernah ikut balapan di luar negeri? Permata penasaran. Lukas sedang mengantarnya pulang, sekalian ganti mobil untuk kembali ke kondo mewah Melanie. Lukas tidak menjawab. Lukas, kamu hebat sekali. Apa rahasianya? Permata ganti pertanyaan. Banyak latihan, itu kuncinya. Lukas menyeringai dan mengedip kepada Permata. Gerutu Permata tak percaya. Ya, waktu dulu aku pernah ikut pelatihan militer. Di sana aku belajar balapan juga. Ada salah satu anggota yang jago balap, akhirnya dia bercerita seperlunya. Sedikit saja yang tidak begitu bohong-bohong amat. Wah keren, Permata. Apakah aku sudah membuatmu senang malam ini? Lukas ingin memastikan.
Itu penting untuk kestabilan emosi Permata. Permata mengangguk semangat. Iya, aku sampai lupa kalau aku dipaksa berjodohan lagi dengan keluarga Tama. Terima kasih, Lukas. Kalau begitu, bolehkah aku minta kamu berjanji satu hal? Apa itu? Bersambung. 23. Jangan bilang ke Melanie tentang kegiatan kita malam ini. Bilang saja kita pergi ke diskotik, pinta Lukas. Itu akan lebih mudah untuk dijelaskan daripada balapan. Permata tertawa. Oke, aku janji. Ini rahasia kita berdua. Keesokannya di kantor, pagi-pagi Lukas mendapatkan telepon dari nomor baru. Halo, ini benar Lukas Brata. Kata suara di seberang sana. Siapakah ini? Lukas dapat menduga dari suaranya. Ini suara orang yang semalam ditemuinya di kawasan elit rumah yang ada arena balapnya. Ini Randy yang semalam. Oh, Randy. Ada apa? Hadiahmu sudah ada nih. Beri alamatmu dong. Hadiahnya berupa Ferrari keluaran terbaru. Randy mengatakannya seolah Lukas hanya mendapatkan hadiah blender saja. Lukas sampai lupa. Semalam dia memenangkan balapan. Hadiahnya mobil Ferrari warna merah. Oh, mau kau yang mengantarkan? Iya dong. Aku merasa terhormat bertemu dengan pembalap hebat sepertimu. Jadi, supaya lebih sah, aku yang akan antarkan mobil itu sendiri. Entah kenapa Lukas merasa curiga. Tidak perlu repot-repot, Ren. Aku saja yang ambil ke sana bagaimana? Oh, begitu. Baiklah kalau tidak keberatan. Ambil di kantorku saja ya. Akan ku SMS alamatnya. Oke, Lukas izin sebentar untuk mengambil Ferrari hadiahnya. Lokasinya tidak begitu jauh, jadi dia bisa memesan taksi. Terima kasih sudah datang, pembalap jagoan, sambut Randy. Lukas tidak melihat adanya raja. Mari masuk ke dalam dulu. Ngobrol sambil ngopi. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Lukas curiga Randy hanya ingin mengorek-ngorek tentang masa lalunya. Entah bagaimana sepertinya Randy telah menyelidiki latar belakang Lukas. Dan kini dia ingin mengonfirmasinya. Oh, pekerjaan ya. Lukas mengangguk. Oke, tunggu sebentar. Randy mengambilkan kunci mobil dan surat-suratnya. Mari ke garasi. Koleksi mobil mewah di garasi Randy dan Raja lebih gila lagi. Lebih banyak. Bahkan ada yang seri klasik. Lukas berdecak kagum. Garasi Permata belum ada apa-apanya. Itu dia mobilmu. Sayangi dia baik-baik ya, kata Randy. Menyerahkan kuncinya. Terima kasih. Lukas terkagum dengan Ferrari keluaran terbaru hadiahnya. Dia masuk dan menyalakannya. Dia membawa keluar mobil itu untuk penjajalan. Bagaimana? Asyik kan? Tanya Randy setelah Lukas berputar di jalanan. Ya, ini mobil impianku. Kau layak mendapatkannya. Keren sekali kau. Hebat. Randy menepuk pundak Lukas. Yakin tidak mau ngopi dulu nih? Tidak, aku mesti cari garasi dulu untuk mobil ini. Lukas tidak mungkin antar jemput Melanie dengan mobil ini. Akan curiga dia. Oh, atau mau kurekomendasikan. Sekalian ku beri diskon. Aku punya garasi di pusat kota. Randy kelihatan sedang mencari sesuatu di ponselnya. Tidak usah repot-repot. Aku balik ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, senang bisa mengenalmu. Sampai ketemu kapan-kapan. Lukas membawa pulang mobil barunya. Tidak bisa diajak basa-basi rupanya. Randy menelepon anak buahnya, ikuti dia kemanapun dia pergi. Baik tuan muda. Sesampainya di kantor, Mario ketua lantai 18 menghampiri Lukas. Kau dipindahkan lagi. Mario dari lantai 18 menggerutu. Kemana lagi? Lukas garuk-garuk kepala. Dia sedang santai abis bertugas keliling. Ke lantai 30. Lukas sudah menduga dia akan dipindahkan ke lantai 30 karena Melanie lebih sering di sana daripada lantai 16. Kenapa kau? Kok kelihatan malas begitu? Mario berkacak pinggang. Dia tak suka ada orang diperintah tapi kelihatan malas. Siapa kali ini yang meminta begitu? Tanya Lukas. Melanie Sukma, CEO. Betul saja. Lukas sebetulnya ada rasa senang sedikit ketika Melanie sendiri yang memintanya untuk pindah ke atas. Itu tandanya Melanie sudah sadar kalau dirinya membutuhkan Lukas. Aku penasaran, kalian ada hubungan khususkah? Lanjut lagi Mario penasarannya. Lukas bilang dirinya dan Melanie sang CEO tidak ada hubungan khusus. Murni hanya kepentingan perusahaan.
Lalu kenapa selalu kau yang diminta menjaganya? Biasanya grup 1 dan grup 3 bergantian yang menjaga CEO dan komisaris. Waktu itu kau bilang kau tunangannya. Mario tidak berhenti begitu saja. Oh, aku juga tidak tahu. Ah, lupakan tentang itu. Waktu itu aku hanya bercanda. Sebelum Lukas mau berdiri untuk membawa tas kerjanya, dia dihentikan lagi oleh Mario. Aku dengar tentang kejadian di terowongan. Siapa mereka? Ah, hanya perampok biasa. Mereka tahu rombongan yang lewat dari Sukma Group, kilah Lukas. Informasi itu tidak boleh sembarangan diberitahu ke siapapun. Oh oke, semoga Rosie lekas sembuh. Segeralah kau naik ke lantai 30. Jangan membantah permintaan CEO. Kau tampak malas begitu. Lukas tidak tahu semenjak kapan Mario terdengar ramah kepadanya. Oke. Semalam tadi Melanie mengomel karena Lukas dan Permata pulang terlalu larut. Perdebatannya sampai melibatkan tuduhan pembunuhan Gary Tama. Permata sakit hati dan tidur di sofa. Pagi tadi Melanie bermuka dingin. Lukas jadi malas. Mau dijelaskan seperti apapun seperti tidak mempan. Lukas agak berlama-lama naik ke lantai 30. Tiba-tiba Melanie menelepon Lukas. Kenapa tidak segera naik ke lantai 30? Surat tugasnya sudah dari 2 jam lalu. Memangnya kamu masih butuh perlindunganku? Goda Lukas. Hei, anjing penjaga, itu sudah tugasmu ya. Itu bukan atas keinginanku. Melanie tajam sekali nadanya. Surat tugas ini tanda tangannya, tanda tanganmu. Jadi kamu kan yang menginginkanku. Jadi menolak tugas. Aku bisa bilang ke papa kok. Aku tetap bisa menjagamu dari lantai 16. Kalau mau, panggil Lee saja untuk menjagamu di lantai 30. Lukas entah kenapa merasa seperti ini. Mungkin dia bosan dituduh Melanie sebagai pembunuh Gary Tama. Semalam dia membalas bentakan Melanie dengan bentakan yang lebih keras. Itu kali pertama Lukas berani melawan Melanie terang-terangan. Ada rasa sesal yang terbit. Anehnya, Melanie tidak mengancam memecatnya. Kok kamu mengatur-ngatur ya? Di sini siapa CEO-nya? Melanie Sukma, Bu CEO. Lukas mendendangkannya. Sengaja membuat Melanie jengkel. Kamu kau bikin kesal terus ya. Beruntung kamu yang merekrut adalah papa. Kalau aku, kamu sudah kupecat. Melanie menutup teleponnya. Setengah jam kemudian, muncul surat tugas baru. Mario yang mengantarkan. Kau dan Lee dipindah ke lantai 30. Sekarang juga, Lee sudah naik ke atas. Sebaiknya kau menyusul. Balas Lukas malas-malasan. 15 menit kemudian asisten baru Melanie menjemput Lukas. Namaku Martha, asisten Bu Melanie. Datang untuk menjemputmu. Lukas langsung melek. Martha cantik sekali. Bisa dibilang lebih cantik dari Melanie. Senang berkenalan denganmu. Yuk, naik ke lantai 30. Terima kasih sudah mengantarku. Sedikit rahasia, Lukas mau membisiki Martha. Ya, apakah? Ini buat kamu saja ya. Alasanku akhirnya mau ke sini adalah demi kamu. Lukas tersenyum. Martha mengernyit, lalu ikutan tersenyum. Ditunggu Bu Melanie di dalam. Dia membukakan pintu ruangan Melanie. Abis ngegombal apa kamu ke Martha? Tuduh Melanie. Wajahnya masih kelihatan dingin. Ah, nggak abis menggombal. Halah, itu kan hobimu selain mengintip Rob. Kamu cemburu lagi apa bagaimana? Sikat Lukas. Tidak ada tuduhan lain ya selain cemburu. Ketusnya. Kamu sedang bergembira. Apa sih? Kamu kenapa susah sekali pindah ke sini? Padahal sebelumnya pindah sana sini gampang. Melanie mengalihkan topik. Menjagamu dari lantai 16 lebih nyaman. Sebenarnya ini hanya ide Lukas untuk melihat seberapa jauh Melanie membutuhkannya. Loh, gak masuk akal. Bukannya justru di lantai yang sama akan lebih mudah? Lukas tidak menjawab. Dia memandangi Melanie lama. Jujur saja deh. Kamu senang kan bisa pindah ke sini? Tidak bisa balik saja ke lantai 16. Kita kan sudah satu rumah. Aku bisa menjagamu di sana juga. Aku mengawasimu di kantor lewat CCTV. Lukas memperlihatkan ponsel yang ada aplikasi pemantaunya. Dia tunjukkan titik keberadaan Melanie. Lalu mengkliknya, tampillah rekaman langsung Melanie. Melanie heran. Apa yang membuat Lukas malas seperti itu? Seharusnya dia senang bisa mengawalnya. Apakah dia mulai berpikir untuk tidak menerima pertunangan ini? Tidak bisa. Itu sudah keputusan perusahaan.
Keputusanku sebagai CEO. Kamu harus menurutinya. Baiklah. Siap laksanakan Tuan Puteri CEO. Lukas menunggu, sepertinya ada yang ingin disampaikan Melanie secara langsung. Dia berdeham. Melanie langsung menginfokan, nanti kamu tidak perlu mengantarku pulang. Loh, kenapa? Kamu dicari pacarmu. Melanie mengatakannya dengan nada ketus berisi cemburu. Pacar? Lukas mengernyit. Sejauh ini dia tidak pernah mencoba mencari pacar. Tidak ada juga yang mengaku aku sebagai pacarnya. Urusan dengan Sonya sudah dia lupakan. Ya, polisi Lady Okta itu mencarimu. Dia tadi meneleponku. Oh, batin Lukas. Kemarin dia sudah memberitahu Lady Okta untuk menelepon Melanie dulu kalau ada panggilan resmi. Lukas menduga ini ada kaitannya dengan peristiwa di terowongan kemarin. Apakah tentang kemarin di terowongan? Lukas melihat raut Melanie berubah traumatik ketika terowongan disebut. Mana ku tahu. Mungkin saja. Atau tidak ada alasan apapun. Lady Okta mau ajak kamu kencan mungkin. Melanie teringat lagi peristiwa traumatik kemarin. Dia sudah berusaha menenangkan diri. Tapi sensasi takut ketika disekap perampok itu membuatnya susah tidur. Ya, tentang peristiwa di terowongan kemarin. Mereka mau meminta keterangan darimu. Kamu tidak dipanggil. Kamu kan jadi salah satu korban tidak langsung. Tidak tahu. Mereka mencarimu saja. Lukas berpikir, kalau dia berangkatnya nanti sore, Melanie siapa yang mengantarkan? Dia harus 24 jam menjaga Melanie. Dia dapat ide, sebaiknya dia berangkat sekarang supaya urusannya cepat selesai dan waktu pulang dia bisa mengantar Melanie. Dia sampaikan itu. Ya terserah kamu saja. Melanie pura-pura mengabaikan Lukas. Dia tidak bisa menyingkirkan pikiran kalau Lady Okta memang mau ajak Lukas kencan. Bersambung.